Jadi kita berbicara tentang tempat perawatan critical care center. Adapun dasar pemikiran kita membuat critical care center bahwa angka kematian pasien jantung dan angka kematian pasien akibat stroke cukup tinggi. Dan kalau kita lihat pasien yang berobat ke poliklinik, pasien jantung rata-rata antara 40 sampai 60 pasien dalam satu hari, sedangkan pasien yang berobat ke klinik neurologi antara 35 sampai dengan 45 seharinya. Selain itu juga kalau kita lihat banyak sekali memang pasien-pasien yang masih bermasalah dengan kegawat daruratan, yang kalau kita lihat bahwa jumlah pasien yang berobat ke ruang gawat darurat antara 80 sampai dengan 100 pasien dalam satu hari. Selain itu juga masih banyak ibu-ibu yang harus mengalami seksio akibat daripada cara melahirkan yang butuh penanganan yang tidak normal. Juga banyaknya pasien-pasien dari pasien-pasien bayi ataupun pasien-pasien anak yang membutuhkan perawatan yang intensif. Maka kami letak kami yang di Jakarta Pusat ini, di dekat pusat pemerintahan di Ring 1, kita berusaha untuk membuat satu rumah sakit dengan standar-standar yang sesuai dengan standar medis. Di dalam critical care center ini terdiri dari yang pertama ada ICU, di sana ada 8 tempat tidur, kemudian ada ICCU 7 tempat tidur, kemudian ada PICU 7 tempat tidur, dan NICU 7 tempat tidur. HCU ada 15 tempat tidur, kemudian di ruang rawat gawat darurat ada 24 tempat tidur yang bisa kita perluas apabila terjadi mass casualty. Yang dimaksud dengan mass casualty adalah jumlah pasien yang datang dalam keadaan banyak sampai dengan 50 tempat tidur. Selain itu di dalam ruang critical care center juga dilengkapi ruangan untuk pemeriksaan cath lab, di mana itu untuk bisa menangani pasien-pasien dengan penyumbatan jantung. Demikian juga kita buat ruang kamar operasi yang terdiri dari 2 ruang kamar operasi yang letaknya sejajar dengan ICU dan NICU satu lantai. Ini sesuai dengan prinsip daripada PONEC supaya respon time kurang daripada 5 menit. Selain itu kita juga meluaskan ruang perawatan, mengingat daripada pasien kelas 3 bornya kadang-kadang lebih dari 100%, sehingga kita memandang perlu untuk memberikan tempat yang lebih. Dari 277 tempat tidur kapasitas Rumah Sakit Tarakan sekarang menjadi 461 tempat tidur, di mana 72%-nya diperuntukkan untuk pasien yang kelas 3, yang selanjutnya nanti kita akan sebut sebagai pasien non-kelas. Selain daripada itu juga kita menyadari bahwa untuk mendirikan suatu critical care diperlukan juga adanya bank darah. Maka kami bekerja sama dengan PMI DKI untuk membuat bank darah di Rumah Sakit Tarakan. Selain itu juga kami menyadari bahwa kami tentunya harus menggunakan standar-standar mutu. Standar mutu yang digariskan oleh Pemda DKI dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan adalah ISO 9001/2008 yang kami sudah melakukan selama 3 tahun, dan kami sudah melakukan resertifikasi ulang. Alhamdulillah pada bulan Maret kemarin kita sudah lulus ISO 9001/2008. Selain itu, yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan adalah akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Alhamdulillah kita lulus penuh untuk 16 pelayanan pada bulan Maret kemarin, dan rencana hari ini akan diserahkan oleh pihak KAS dan pihak ISO kepada Pak Gubernur. Selain itu pun kami juga memandang perlu bahwa memberikan peningkatan kompetensi bagi perawat-perawat ataupun dokter yang harus melayani pasien-pasien di ruang intensif tersebut, di mana nanti di sana kami sudah melatih kira-kira sekitar 100 perawat untuk pendidikan pada ICU, ICCU, NICU, PICU, HCU. Jadi
dalam hal ini nanti juga akan diserahkan sertifikasi yang akan diberikan oleh pihak pelatih kepada masing-masing peserta. Di luar itu juga kami juga memandang perlu untuk mengadakan suatu perbaikan di bidang pelayanan. Jadi kalau dahulu mungkin pelayanan baik itu gardin ataupun pasien-pasien yang memerlukan jaminan karena ruangan tidak ada, pasien mendata di bawah, kemudian dia harus mengurus jaminan di lantai 3, kemudian mendapat pelayanan lagi di lantai bawah. Tapi sekarang kita sudah bisa membuat satu kondisi di mana pasien bisa dilayani pada satu titik, artinya one stop service sekaligus di sana. Demikian juga dengan cara pembayaran pada pasien-pasien umum, kita sudah tidak menggunakan lagi sistem kasir, tetapi mereka langsung membayar kepada Bank DKI. Jadi kita tidak lagi tersangkut dengan masalah uang, tapi uang langsung dibayarkan ke kas-kas Bank DKI. Selain itu pun untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kami juga membuat suatu sistem baru yang sedang kami setting, yaitu dengan menggunakan tombol merah, kuning, hijau. Diharapkan setiap pasien sudah mendapat pelayanan, mereka akan bisa menekan tombol tersebut, sehingga dengan hasil tersebut kami akan bisa melihat seberapa puas pasien-pasien kita dalam menghadapi pelayanan oleh karyawan kami. Diharapkan itu bisa menjadikan suatu input kepada kami untuk memperbaiki sistem pelayanan. Dan juga selain itu kita mempunyai SMS untuk keluhan pelanggan, juga ada pada website kami yang dilengkapi juga dengan Facebook dan Twitter, yang mana mereka bisa langsung memberikan masukan buat kami. Perlu juga diketahui bahwa selama tahun 2011 kami melayani pasien-pasien rawat jalan SKTM sebanyak 21.900 atau 12,9% dari seluruh kunjungan di rawat jalan. Dan pasien gakin adalah 13.290 yang kira-kira 7,7% dari rawat jalan seluruhnya. Untuk pasien-pasien rawat inap, pasien gakin ada sekitar 950 pasien, yaitu 7,3% dari seluruh rawat inap. Sedangkan pasien SKTM yang makin lama makin meningkat, sekarang masuk pada angka 4.230 yang kira-kira sekitar 32,8% dari seluruh pasien yang dirawat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai suatu masukan, sebagai suatu pembuka mengapa kita membuat critical center di rumah sakit kita. Terima kasih. Untuk pelayanannya sendiri, apakah memuaskan? Apakah memuaskan? Untuk pengurusan surat-suratnya sendiri, apakah Bapak dipermudah? Tidak berbelit-belit ya Pak?